Ketika maaf saya suka merenung sendiri bagi saya nih yang punya julukan oleh masyarakat ustaz, kiai, kemudian pakai podium. Dalam sebuah prolog atau mukadimahnya dia bilang, "Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Ini kan mukadimah. Ya, gitu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Ustaz Khotib ngomong ini, itu kan doa begini. Ya, na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung dari jeleknya jiwa kami, wasayyiati a'malina, dan buruknya perbuatan kami. Ucapan pertama prolognya begitu, dia berlindung kepada Allah dari keburukan mulut sama keburukan tangan. Tapi begitu selesai mukadimah, habis orang dicaci maki, dijelekin, kata-kata kotor muncul di podium. Kan nggak cocok dengan na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sekali lagi marah boleh, Bung Nabi Musa juga marah kok. Ketika melihat para Bani Israel ditinggal 40 hari saja menyembah Tuhan berubah jadi menyembah anak sapi, qad bana asifah dalam bahasa Arab. Maka Nabi Musa itu marahnya luar biasa melihat perubahan itu. Mana boleh? Dan bukankah kotornya mulut itu tidak boleh terucap meskipun dalam kondisi marah? Bukankah Nabi pun marah melihat sahabatnya dinasihati tidak berubah, tapi wajahnya merah, kata sahabat, kayak disiram perasan air delima. Nabi itu marah, nahan ini sampai keluar urat di di dahinya. Dia menahan marah, mulutnya nggak keluar itu keburukan. Marah, iya. Ya. Nah, tabat siada abi lahabi wa celaka kedua tangan Abu Lahab. Ini kan lambang. Lambang kita memberikan keburukan kepada orang, lambang kita memberikan keburukan di mulut kita kepada orang lain. Siapa yang bisa menahan tangan dan mulutnya selamat orang itu? Ya, Abu Lahab enggak, tangannya dipakai, nebarin fitnah dan segala macamnya. Lambang power dan kekuasaan Abu Lahab dipakai untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Sehingga wajar para ulama bilang, nggak ada orang yang paling benci pada saat itu melebihi kebencian Abu Lahab. Maka kebencian Abu Lahab ini direspon oleh Allah. Celaka itu Abu Lahab. Kata Allah tuh masih hidup dia, celaka Abu Lahab. Dan pasti dia bakal celaka. Pasti dia bakal celaka. Orangnya masih hidup sudah diancam celaka orang itu. Tabat syada Abi Lahab. Watab dan pasti dia celaka. Pada saat ayat ini turun itu baru sekedar ancaman, dia belum celaka itu. Tapi kenyataannya jadi Allah dia pasti celaka itu. Benar loh kejadian itu. Abu Lahab ini orang kaya. Kaya di daerah Arab itu. Dan kemudian Abu Lahab ini punya pamor karena kepala suku udah kaya, dia kepala suku juga. Berarti kan hebat luar biasa Abu Lahab ini. Tapi lihat pada saat kematiannya, semua kitab-kitab sejarah mengungkapkan Abu Lahab ini mati dalam kondisi mengenaskan. Dia kena penyakit yang menimbulkan aroma bau membusuk keluar dari badan. Ya, keluar, gitu aroma busuk itu. Mirip kalau saya baca di sejarah itu kan kayak petingginya Turki itu Atatürk. Yang kemudian merubah sistem Islam dan segala macamnya. Nah dulu Abu Lahab itu. Nah Abu Lahab ini karena kebenciannya sampai celaka, dia beneran celaka, meninggalnya. Kondisi tubuhnya membusuk dan membau sebelum mati itu. Sehingga jangankan orang lain, anaknya dan istrinya saja yang ratusan istrinya itu nggak mau deketin Abu Lahab. Bapak Ibu kalau zaman dulu namanya seorang laki-laki itu mengawini perempuan nggak ada batas itu. Ya nggak ada satu zaman dulu itu. Makanya kalau orang bilang Nabi Muhammad punya istri 9 atau ada yang bilang 13 lah bahkan paling maksimalnya 13. Ada yang umumnya 9. Nabi Muhammad istrinya 9 itu kecil, sedikit. Kenapa dibilang kecil dan sedikit? Karena pada masa itu nggak ada laki-laki yang istrinya cuma 1 atau 2. Puluhan orang zaman dulu punya istri. Nggak 1. Nabi Muhammad termasuk yang sedikit punya istrinya. Zaman dulu banyak. Sampai punya istri puluhan, ada yang punya istri ratusan. Abu Lahab ini saking kaya dan hebatnya punya istri 100 orang lebih. Istrinya Abu Lahab. Ya, jangan astagfirullah, alhamdulillah. Kenapa Abu Lahab ini bukan suaminya ibu kan? Biarin aja kenapa kita yang keselan gitu. Kan itu kan Abu Lahab. 100 loh istrinya itu. Bagi saya ketika baca sejarahnya Abu Lahab punya istri lebih dari 100. Saya ketika dulu tuh begitu ngajar makanya dia bilang lebih dari 100 Abu Lahab ini. Dalam pikiran saya santri waktu itu pantas saja dia lebih dari 100. Nah, namanya aja udah Lahab kayak begitu, apa juga dia telan gitu. Namanya udah Lahab. Itu 100. Ya, sampai saya pikir namanya masih apa enggak tuh istrinya? Jangan-jangan didoberin. Akhirnya baca lagi kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih lagi. Nabi Sulaiman itu punya istri 700. Ya Allah, ya Allah itu. Biarin aja Nabi Sulaiman ini. Kalau Abu Lahab 100 kita nggak mau contoh. Nabi Sulaiman 700. Nah, kita umat Islam pengen contoh ini nih. Maka laki-lakinya doa, ya Allah, berikan kemampuan kami seperti Nabi Sulaiman. Gitu. Ya, berikan kemampuan kepada kami seperti Nabi Sulaiman. Begitu dia selesai, saya bilang orangnya nggak level. Gitu. Ya kenapa beda kualitas kita ini? Salah satunya adalah Bilqis.
Bilqis itu tinggal di daerah Yaman, kerajaan Saba itu. Nabi Sulaiman katanya berangkat dari Iran atau Irak terus kemudian ke Yaman sebulan sekali 3 hari di sana balik lagi. Jadi Ratu Bilqis tetap berkuasa di daerahnya sebagai istri Nabi Sulaiman. Sulaiman punya kekuasaan yang luar biasa luasnya. Nabi Sulaiman 700. Makanya kalau Nabi Muhammad kita dijelekin 9, yang lain kecil tuh. Nah itu sih di dalam sejarah Islam. Apa dalam sejarah dan budaya dunia ada? Ada. Raja Cina punya selir 1000. Raja Cina itu, ya punya selir itu 1000. Saya belum ke sana, cuma begitu jamaah saya pulang, begitu saya bilang cerita Nabi Sulaiman 700, Abu Lahab 100, terus kemudian jamaah saya bilang, mau biasa-biasa aja pak. Kenapa biasa-biasa aja? Nabi itu Raja Cina 1000 pak selirnya. Begitu saya dengar 1000, saya langsung bilang kalau itu orang kapan pakai celananya ya pak? Saya bilang 1000. Nah bayangkan kalau itu Nabi Muhammad cuma 9, kecil, makanya kita jangan sampai diledek orang diem itu. Yang Eropa juga gitu pada masa itu nggak ada yang 1, 2 banyak gitu. Termasuk di Indonesia para raja punya selir itu, kenapa Nabi Muhammad yang dijelekin? Ah kita nggak bisa sejarah itu, tidak bisa membela Nabi Muhammad. Kita bela Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tinggal 13 atau 9 sudah hipersek, bukan ke orang lain lebih daripada Nabi Muhammad. Kenapa harus Nabi Muhammad? Ya kita belain itu karena dari sejarah, makanya mau belajar Islam lupa dan tidak mengaitkan dengan sejarah, rusak kita ini, bahkan kita bisa dikatakan agama jelek. Ya, celakalah Abu Lahab itu, celakalah dia. Dan ternyata istrinya juga nggak mau deketin ketika Abu Lahab itu sakit sampai makin membusuk, mengeluarkan aroma yang baunya luar biasa, sampai mati dia. Istrinya nggak mau datengin, anaknya juga lari. Sehingga masyarakat yang sudah tidak kuat lagi menahan bau, aroma bau itu di kitab-kitab tafsir ya, kitab-kitab tafsir baunya luar biasa. Sampai akhirnya mereka bikin keputusan kita gali lubang, terus kemudian setelah kalau lubang itu digali, selesai, kita dorong Abu Lahab ini pakai batang kayu aja udah, yang dipegang. Masukin ke dalam lubangnya, begitu masukin ke dalam lubangnya kita lemparin aja pakai batu kayak, kemudian pakai tanah kayak, supaya terkubur, kita jangan dekat-dekat, baunya luar biasa. Itu orang begitu, sampai nggak ada yang mau deketin karena aroma baunya luar biasa. Saya belum pernah ke sana, tapi ada YouTuber namanya Nana Mulyana, kalau Bapak cari YouTuber ini tinggal di Arab, dia bertahun-tahun. Sehingga dia selalu saja memposting Arab tuh begini, Mekah tuh begini, Madinah begini, ibadah haji begini. Salah satunya yang dia kunjungi, saya pernah, kalau ini pernah. Dia bilang ini ada di daerah Mekah satu rumah namanya rumah jin, karena dari dulu nggak ada bisa berukuh itu tuh. Itu bulldozer segala macamnya nggak bisa berukuh rumah itu. Kenapa? Dan ada jin soalnya. Semua nggak bisa. Bulldozer datang mati, Maka di tengah jalanan itu cuma dia satu-satunya dilewatin mobil, harus mengitari rumah tersebut. Karena mau dibikin jalan nggak bisa. Saya pernah berkunjung gitu. Akhirnya Nana Mulyani bilang, ya cari makam Abu Lahab itu. Cari, tanya orang sana-sana semua, di sebelah sana terus. Begitu dia mau masuk, aroma busuknya luar biasa. Sampai yang ikut dia itu muntah karena busuknya luar biasa. Ditanya orang kampung sana, makamnya Abu Lahab, makamnya Abu Lahab semua. Semua orang masyarakat itu bilang sana-sana. Begitu sampai, itu aromanya luar biasa. Sampai semua yang merekam itu, semua muntah karena bau busuknya luar biasa. Sehingga saya membenarkan kitab tafsir ini. Buktinya ini orang sekarang kesini aja udah bau busuk. Celakalah dia dan pasti celaka. Maka siapa yang saat ini diancam oleh Allah, kalau ancaman itu tidak berlaku saat ini, pasti suatu masa bakal datang itu. Ya kalau sudah diancam itu, makanya nggak usah khawatir atau kita nggak bertakut. Dia jawab pasti benar. Siapa yang diancam pasti kena ancaman itu. Sebagaimana Abu Lahab ketika hidupnya celaka Abu Lahab itu. Dan akhirnya bukankah menjelang kematian itu dia pun celaka mati dalam kondisi mengenaskan. Bahkan ceritanya sampai dengan sekarang itu, bahkan para jamaah haji dan umroh yang datang ke situ melempari dengan kotoran, batu dan segala macam saking bencinya kepada Abu Lahab. Bukankah benar? Tabat syada Abi Lahabin wa tab.